Marilah bicarakan cerah bersatu, cerah beradab. Ribut-ribut revisi UU TNI. Emang apa sih dampaknya bagi kita masyarakat? Dampaknya adalah tentara bisa masuk ke lebih banyak jabatan sipil, mulai dari kementerian, lembaga negara sampai BUMN, dan itu bisa berbahaya banget. Dulu, zaman Orde Baru, tentara punya dua fungsi, menjaga keamanan dan ikut ngatur pemerintahan. Hasilnya, pemerintah jadi sulit dikritik. Misalnya, waktu ada mahasiswa yang protes soal korupsi dan ketidakadilan, mereka malah ditangkap, diintimidasi, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Media juga nggak bisa sebebas sekarang. Kalau ada koran atau majalah yang terlalu vokal, bisa langsung dibredel alias dilarang terbit. Rakyat nggak punya banyak ruang buat menyampaikan pendapat karena semua harus sesuai dengan kepentingan penguasa. Sekarang revisi ini bisa membuka jalan ke situ lagi. Kalau tentara mulai masuk ke jabatan sipil dan punya peran besar di pemerintahan, maka kontrol terhadap kebijakan bisa semakin terbatas. Kritik dari masyarakat atau media bisa dianggap gangguan, dan bukan nggak mungkin kita bakal lihat aturan-aturan yang bikin suara rakyat makin diredam. Buat kita sebagai masyarakat biasa, ini bisa berpengaruh ke banyak hal. Misalnya, kalau ada kebijakan yang nggak adil, kita protes di media sosial atau turun ke jalan, bisa-bisa malah dianggap mengganggu stabilitas negara. Kalau tentara makin dominan di birokrasi, budaya pemerintahan bisa jadi lebih kaku, nggak transparan, dan sulit dikritik. Jadi revisi ini bukan cuma urusan internal TNI, tapi juga menyangkut masa depan demokrasi kita. Makanya kita harus tolak. Ya. Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus News. Sebelah kanan saya ada akademisi Profesor Musa Darwin Pane yang akan kita bahas dalam satu tajuk kita adalah ngobrol pintar perihal Indonesia. Sahabat Arus News dan kawan-kawan NCI TV Digital, kemarin kita dihebohkan, negara kita dihebohkan, bahkan mungkin nyaris hampir semua kota dan kabupaten ya Prof, bergejolak. Di Jogja cukup sengit, di Jakarta terlebih gitu ya, dan di beberapa kota-kota besar lainnya. Dan kita akan diskusikan sedikit dengan akademisi hukum Profesor Musa Darwin Pane terkait yang kemarin masih dirumuskan RUU TNI, sekarang sudah ketok palu menjadi Undang-Undang TNI. Prof Musa, dalam kondisi santai kayaknya nih di hari Jumat ini, Prof, kalau melihat Undang-Undang TNI, ada apa sih Prof? Kok kayaknya heboh banget ini, teman-teman mahasiswa, aktivis, bahkan sampai sempat digerebek ya sama aktivis saat rapat di hotel mewah ya. Betul. Gimana sih Prof sebenarnya? Ya, kalau saya perhatikan ya ini ada ketakutan. Ada ketakutan daripada para aktivis bahwa undang-undang TNI ini disahkan secara tergesa-gesa. Ada ketakutan fungsi TNI akan dikembalikan aktif lagi ya. Ini yang dikhawatirkan ya, sehingga wajar saja para aktivis, masyarakat ya, kemudian juga mahasiswa untuk mengecek nih ada apa gitu ya. Dan undang-undang itu pasca dijabat oleh koalisi sipil masyarakat ya, Dari kontras juga ya? dari kontras, tidak lama kemudian langsung disahkan oleh Puan Maharani. Jadi kayak ada kejar tayang. Ya, jadi kayak sepertinya ya itu kok cepat sekali, seperti sudah diagendakan jauh-jauh hari. Nah, ini yang penting dikawal oleh aktivis. Tapi kira-kira nih Prof, bicara ketakutan mungkin bisa juga paranoid ya, ketakutan berlebih gitu ya. Ya. Bicara ketakutan berlebih mungkin pasti berkaca di era pra-reformasi, eranya almarhum Pak Harto. Ya. Dan sekarang kok dilalahnya kalau kata orang Jawa dipegang mantunya, mantan mantunya. Apakah rezim almarhum Pak Harto, Orde Baru dalam hal ini akan dikembalikan lagi dengan style-stylenya yang dipegang oleh Prabowo Subianto? Gimana deh Bro? Ya itu yang ada indikator ke sana nggak? Indikasinya sangat kuat. Sangat kuat. Indikasinya sangat kuat. Karena apa? Ya, karena Pak Soeharto juga militer. Betul. Pak Prabowo juga militer. Baik. Juga ada kekerabatan juga ya, menantu dan menantu. mertua ya. Betul. Ya. Di sisi lain, nilai-nilai yang baik zaman Orba ini diterapkan di zaman Pak Prabowo ini.
Oke. Ya kan, tentu mahasiswa aktivis harus mewaspadai, jangan sampai nilai-nilai yang tidak baik juga ikut ke bawah. Itu jadi wajar saja kalau aktivis ini mencurigai gitu ya undang-undang Ada ini. sinyalemen itu. Jangan sampai kembali ke dui fungsi ABRI ataupun TNI ya. Kalau saya akademisi sih lihat wajar-wajar saja kalau ada koalisi masyarakat sipil ya menggeruduk dan mempertanyakan kenapa ada rapat pembahasan yang dianggap tertutup itu. Ya. Dan dirahasiakan tuh. Ya, seperti itu. Oke, Prof, yang nggak kalah pentingnya, konon demo ini atau perumusan undang-undang ini yang saat ini menjadi undang-undang bahkan menjadi pengalihan isu buat membongkar indikasi dugaan korupsi pemerintahan sebelumnya, sehingga akhirnya seperti ada pengalihan isu. Bahkan ada lagi yang mengerikan, ya, yang mengerikan. Hasil ketok palu undang-undang TNI ini ternyata hanya berimbas kolonel ke atas. Iya. Kolonel ke bawah nggak ngefek, Iya. tetap mereka susah, tetap mereka reposo, sengsara. Itu gimana, Pak? Yang pertama saya lihat ke arah sana memang ada benar juga ya. Yang lebih dipentingkan adalah ini para jenderal ya, kolonel ke atas ya. Kalau kita lihat di pasal 43 Betul. itu ada perwira kolonel 58 tahun. Ya. Brigjen 60 tahun, Waijen 61, Letjen 62, Jenderal Bintang 63. Ada juga bintang dan tama 55 tahun usianya ya. Oke. Nah ini di dalam kalau kita baca dari quotebaca.com Ya. sumbernya ya. Ya. Nah artinya ada seperti ada skenario memang daripada pemerintah saya lihat ya. Kenapa pemerintah itu butuh kader-kader Ya. untuk seperti konsep ulang ataupun pergantian pemain Ya. ataupun pergantian kepemimpinan di wilayah-wilayah kementerian dan sebagainya. Nah, Prabowo lebih percaya kepada hasil didikan daripada militer. Gitu kan? Itu yang disayangkan. Oke, beliau mau pakai orang militer nggak apa-apa. Ya, tinggal mundur aja. Ya kan? Diminta mundur aja dari militernya. Artinya pendi, pensiun dini. Artinya pendi, pensiun dini atau apalah istilahnya kan. Tetapi jangan juga jadi double job ini gitu. Nah, dan ini kan sudah dilakukan Ya, oleh Prabowo di kementerian beliau kan. sempat kemarin yang Mayor Teddy kan. Betul. Nah, tetapi kemudian ada peraturan, kalau nggak salah itu ada peraturan presiden atau apa, yang akhirnya Mayor Teddy itu bukan di bawah kabinet, tapi di bawah sekretaris militer, sekmil. Jadi kalau sekmil itu ya memang dari militer yang menempati posisinya, tetapi itu jauh dengan seskap yang sebelumnya. Level jabatannya jauh tingkatannya, Ya. ya. Kalau sesmil ya, Betul. kalau sesmil ya itu jauh. Tapi praktek kenyataannya ini nggak tahu kita. Dia dapat berapa penghargaannya, pangkatnya jadi level berapa gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih ya undang-undang TNI ini ya tetap harus kita waspadai ya. Karena di sini ya ada di pasal 47 Baik. ada tambahan jabatan yang bisa diisi oleh TNI. Ya seperti Yang tambahan itu sebenarnya punya sipil. ya punya sipil, ada juga yang bisa nyerempet-nyerempet kepada militer ya, seperti BNPB, BNPT, BNPP, terus Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung. Ya, harusnya nonaktifkan atau pensiun dini gitu di TNI, kemudian dia fokus di jabatan yang baru. Sama misalkan kalau dia jadi jaksa agung militer, ya kan? Ya sudah dia jadi jaksa agung militer aja. Gak usah dia lagi menjabat di kemiliterannya gitu kan. Ya stop angkat tanggalkan lah gitu ya. Akhirnya kan jadi sipil kan. Justru menurut saya undang-undang TNI yang diharapkan ada efisiensi ini ya. Ya. Dari pemerintah kan efisiensi yang diutamakan. Justru ini nanti menjadi penggelembungan. Bahkan cenderung gemoy. Cenderung ya itu seperti itu. Ya. Itu padahal maksudnya gemoy itu adalah untuk menggembirakan masyarakat dan rakyat. Betul. Bukan untuk membuat pengeluaran semakin bengkak. Baik, Bro. Yang nggak kalah pentingnya mungkin Ya. ini di sesi akhir. Ya.
kira-kira walaupun ada jaminan dari Ketua DPR Hmm. untuk bersedia memberikan penjelasan atau berdialog, Iya. mahasiswa bisa diyakinkan nggak sih dengan stylenya Puan? Ya, ini. Mahasiswa bisa Ya. diyakinkan nggak dengan stylenya Puan yang Tadi saja mahasiswa itu datang ke saya. ya Mereka mau aksi dan sudah aksi nih sekarang di Gedung Sate? Gedung Sate Baik. dan seluruh Indonesia maupun yang lain juga. Baik. Dan saya sudah sebagai pembina kemahasiswaan juga di Baik. Unikom ya. Saya tidak bisa menahan-nahan ya kan. Kalau itu memang ada aspirasi mahasiswa, silakan disampaikan. Tentu ada kecurigaan kenapa begitu pasca digerebek oleh koalisi masyarakat sipil, kok tidak berapa lama kemudian sudah langsung diketok oleh Puan Maharani. Iya, kayak maraton. Dan gitu. semua partai ingat nih, semua partai itu setuju. Tidak ada keberatan. Satu partai pun Termasuk keberatan. dulu partai yang oposisi. Tidak ada lagi partai oposisi sekarang. Iya kan? Ibaratnya kan Tidak gitu. ada. Waktu itu oposisi misalkan. Sekarang semua partai sudah setuju, ya kan? Tanpa ada kasih jeda lah harusnya ya, Betul. supaya aspirasi masyarakat masih bisa ditampung. Kontras kan dari NGO yang lain, Betul. kan belum masuk nih. Iya. Kok sudah disahkan? Iya. Nah, itu yang kita sesalkan. Yang kita harapkan kita dukung pemerintahan ini supaya berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, supaya menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, kita itu negara hukum, Betul. bukan negara militer. kekuasaan, bukan negara militer. Kita bukan negara Prabowo juga, Ya. bukan negara kekeluargaan juga. Jadi kita harus tempatkan sesuai konstitusi negara Indonesia. Itu yang kita pentingkan. Baik, teman-teman sekalian, Prof, ajakan buat teman-teman mahasiswa dan aktivis di Untuk Rakyat. mahasiswa, ya masyarakat dan para aktivis tetap vokal. Karena kalau partai politik sudah tidak lagi bisa memberikan suara, tidak memberikan oposisi, ya tidak ada penyeimbang bagi pemerintah, maka mahasiswa dan aktivis segera bergerak. Dan jangan kaget nanti kalau akademisi bersatu untuk mengawal, ya, supaya Indonesia dan pemerintah tetap pada konstitusi dan Pancasila. Baik, untuk teman-teman mahasiswa, aktivis dan semua elemen masyarakat, jangan berhenti bergerak. Terus kritisi, amati, lihat. Dan untuk Pak Prabowo Subianto selaku Presiden RI, ingat amanahmu di pundak yang kau janji katanya untuk rakyat. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Harusnya aturan. Cerah peradaban.